yang mempunyai produksi telur tinggi. Kemudian sesama ayam bisa dikawinkan atau menjadi galur betinanya yang akan dikawinkan dengan galur jantan. Nah, ini adalah untuk seleksi galur jantannya. Nah, ini GP ya yang terus menerus. Nanti kalau hasil daripada seleksi GP jantan dikawinkan dengan betina menghasilkan galur jantan yang parent stock. Nah, ini kriteria untuk galur jantan yang utamanya adalah FCR, pertumbuhan, mortalitas, kemudian ini pendukungnya produksi telurnya juga dilihat, fertilitas, daya tetas. Nah, dan lagi kalau misalnya kita mau menentukan warna-warna ciri-ciri khas tertentu dari suatu ayam lokal tersebut, bisa dilihat warna bulunya seperti apa, kulitnya, kakinya, dan sebagainya. Karena untuk ayam lokal kita itu sangat bervariasi secara fenotip dari segi eksteriornya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah mempunyai galur murni masing-masing, bisa disilangkan antara male lain dengan female lain menghasilkan ayam-ayam komersial. Ini adalah teorinya kalau misalnya nanti Bapak Ibu di sana akan mencoba dimulai dengan seleksi, yaitu seleksi breed tertentu, rumpun tertentu yang diarahkan ke arah seleksi galur jantan dan galur betina. Yang kita punya di sini adalah yang ditingkatkan produksinya, yaitu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, yaitu ayam kampung ya. Ayam kampung sekarang namanya setelah hasil seleksi sudah menjadi ayam kampung KUB. KUB itu kampung unggul badan litbang. Badan litbang itu adalah AARD ya, di bawah Ministry of Agriculture ya. Kemudian kita punya ayam sentul sebagai galur jantannya, dan kita punya ayam gaul. Nah, ini apabila disilangkan antara ketiganya, karena ini hasil daripada dendrogram untuk melihat kekerabatan daripada ayam-ayam yang ada di Indonesia cukup jauh, sehingga akan dihasilkan nanti hybrid vigor yang bagus dari hasil perkawinan ayam-ayam ini. Jadi kalau misalnya kita mau menyilangkan, harus dilihat tujuan daripada persilangan tersebut untuk meningkatkan produksinya. Nah, memang kunci daripada breeding adalah tujuan yang utama. Tujuannya itu untuk menghasilkan yang mana dulu, apa galur betinanya, galur jantannya untuk produksi daging, atau untuk produksi telur, atau untuk pensi dan sebagainya. Kemudian yang paling utama adalah pencatatan, yaitu recording. Kemudian cara mengawinkannya. Nah, ini strategi untuk penyediaan bibitnya sih teorinya hanya ada dua, yaitu seleksi, memilih calon bibit yang baik, dan crossbreeding atau persilangan dan kombinasinya. Jadi sebetulnya hanya seleksi dan crossbreeding dengan pencatatan recording yang akurat. Nah, tadi tujuannya misalnya untuk yang pensi. Nah, ini kalau kita di Indonesia punya ayam pelung yang suaranya bagus, itu untuk pensi, harganya juga mahal, tetapi permintaannya kan tidak kontinus setiap hari gitu, karena dia untuk pensi. Ada juga ayam cemani yang hitam semuanya, sampai kulitnya, sampai duburnya, sampai lidahnya, semuanya hitam semuanya. Nah, itu juga biasanya harganya juga sangat mahal dan suka digunakan untuk acara-acara ritual mitos lah, seperti itu ya. Tapi kalau kita orang muslim nggak boleh ya. Nah, itu juga sangat mahal sekali ayam cemani. Nah, yang biasa dilakukan untuk industri komersialisasi unggas lokal saat ini adalah untuk menghasilkan daging dan telur. Nah, kalau pada kelompok peternak ini biasanya bisa dijadikan 3 segmen usaha. Jadi satu kelompok peternak itu ada pemeliharaan induk untuk menghasilkan telur tetas. Nah, ini induknya juga tidak banyak, biasanya sekitar 20 ekor, 30 ekor. Nanti satu kelompok dikumpulkan semuanya,
disetor ke penetasan untuk menghasilkan DOC. Jadi ada yang khusus penetasan. Tetapi kalau sudah menjadi suatu industri, biasanya pemeliharaan induk itu otomatis dengan penetasannya, sehingga yang dijual ke peternak adalah DOC-nya.